Shalom, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam pembelajaran agama Kristen. Kita akan masuk dalam pemaparan materi mengenai susah atau senang tetap melayani. Sebelum kita masuk dalam paparan materi pagi ini, Bu Henti akan mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa bersama. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, atas kasih yang melimpah yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pagi ini kami akan memulaikan kelas kami. Kami mohon tuntunan Tuhan, sehingga apa yang kami pelajari pagi ini Tuhan, kami bisa pahami, dan terlebih-lebih kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar untuk memahami makna melayani yang terdapat dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Sebelum itu, Bu Henti akan membacakan ayat ini kepada teman-teman. Silakan disimak. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bagaimana perasaan teman-teman ya ketika melihat beberapa orang bertegur sapa satu dengan yang lain? Orang-orang ini bertegur sapa bukan hanya sekedar menyapa apa kabar begitu. Tetapi coba kamu bayangkan jika orang-orang ini bertemu, apalagi mereka bersahabat, mereka ini saling menguatkan, saling menolong satu sama lain, dan saling memberi saran kepada satu sama lain. Teks Alkitab yang sudah teman-teman baca tadi adalah sebuah bagian yang menceritakan tentang kisah antara Paulus dan Timotius. Nah, Paulus dan Timotius adalah rekan sekerja Allah ya, dalam pemberitaan Injil. Namun yang menarik adalah surat ini dituliskan oleh Paulus kepada Timotius untuk menjelaskan kepada Timotius bagaimana seorang pemimpin jemaat yang usianya masih sangat muda waktu itu. Paulus sadar bahwa Timotius dan dia itu tidak selalu bersama ketika melakukan tugas pelayanan atau melayani jemaat. Karena apa? Karena mereka berada di tempat yang berbeda. Tetapi meskipun mereka berada di tempat yang berbeda, ya, mereka bisa saling berkomunikasi. Nah, komunikasi waktu itu teman-teman itu adalah lewat surat. Nah, kenapa Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius? Karena alasannya adalah pada masa itu banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak benar, ya. Ajaran yang tidak benar ini disebarkan oleh orang-orang jahat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak tipe orang, ya. Pasti kita temui dalam setiap keseharian kita pun kita menemukan banyak sekali tipe orang-orang. Ada orang yang mau mendengar nasihat yang baik, ada juga yang tidak mau mendengarnya. Ada orang yang peduli, tetapi juga ada orang yang tidak peduli. Ada yang egois,
ada yang cuek, ada yang mau menang sendiri. Nah, pada waktu itu keadaan ini semakin parah, teman-teman. Orang hidupnya justru makin buruk dan keras kepala, tidak mau mendengar orang lain dan hanya memperhatikan diri mereka sendiri. Jadi seperti yang Paulus sampaikan tadi dalam suratnya, mereka ini hanya suka mendengar apa yang menyenangkan telinga mereka. Ya, kita memang harus akui kadang-kadang nasihat yang baik memang tidak selalu enak untuk didengar ya. Misalnya ketika orang tua menasihati teman-teman, ya kadang-kadang teman-teman tidak suka mendengarnya. Nah, oleh sebab itu tidak semua orang mau mendengar nasihat meskipun nasihat itu baik. Kemudian juga yang terjadi pada waktu itu, teman-teman, ya, ada orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi hidupnya sama sekali tidak Kristiani. Misalnya dari pakaiannya orang tahu bahwa dia itu adalah seorang Kristen, tetapi kata-katanya, perbuatannya sama sekali tidak sesuai. Malah yang ada memperburuk citra sebagai seorang Kristen yang seharusnya selalu menjadi pembawa damai seperti itu. Mereka tidak melakukan yang benar, malah melakukan ketidakadilan. Nah, itulah sebabnya ya Paulus ini mencoba memberi semangat kepada Timotius. Ya, dia memberi semangat kepada Timotius untuk selalu dan terus melakukan pelayanan kepada banyak orang, baik itu jemaat ataupun siapapun yang ada di sekitarnya. Dalam suratnya juga Paulus mengingatkan Timotius untuk terus memberitakan firman Tuhan, baik itu waktunya tepat ataupun tidak. Timotius harus berani menegur orang yang berbuat salah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi Paulus meminta Timotius agar tetap sabar melakukan pelayanan itu. Ya memang sih tidak mudah ya teman-teman ya, tidak mudah untuk melakukan tugas, apalagi waktu itu Timotius adalah seorang pemimpin yang masih muda. Nah, Timotius harus menghadapi orang-orang sulit yang menyebalkan mungkin, atau mungkin malah mengancam kehidupannya, terus suka atau tidak ya pada keadaan tersebut. Timotius harus melakukan tugasnya sebagai pemimpin jemaat yang melayani banyak orang. Nah, kita tahu bahwa memimpin banyak orang itu tidak mudah. Ya, banyak orang berarti juga pasti banyak maunya. Contohnya saja ketika teman-teman dipercayakan untuk memimpin sebuah kelompok di kelas, pasti tidak enak. Karena apa? Dalam satu kelompok itu ada beberapa orang dengan karakter yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, sehingga itu membuat posisi kita seakan-akan sulit untuk mengatur sebuah organisasi atau komunitas yang dipercayakan kepada kita. Nah, itulah sebabnya Paulus ini terus meminta kepada si Timotius supaya tetap sabar. Nah, Timotius harus terus melakukan tugasnya sebagai seorang pemimpin jemaat yang melayani. Ya, seperti itu. Nah, kita mau lihat ya, ada dua hal yang penting yang harus kita pahami hari ini, bahwa ada dua hal yang diminta oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam melakukan tugas pelayanannya ini. Yang pertama yaitu Paulus meminta Timotius untuk bisa menguasai diri. Menguasai diri dalam hal ini Paulus harus bisa menahan dirinya seperti itu. Lalu yang kedua adalah Timotius harus sabar menderita. Paulus meminta Timotius untuk sabar menderita. Nah, kedua hal ini pasti tidak menyenangkan dan pasti dalam melakukannya pun tidak akan mudah. Ya, kamu coba teman-teman bisa membayangkan jika teman-teman menjadi Timotius pada waktu itu. Pasti rasanya tidak enak. Tetapi justru itulah yang menjadi tantangan untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, kualitas diri yang baik dapat dilihat dari kemampuan kita untuk tetap setia melakukan tugas
baik itu ada tantangannya atau tidak. Nah, justru tantangan itu akan menjadi ujian untuk melihat seberapa kuat kita menghadapinya. Apa sih itu melayani? Ya, banyak sekali dalam bagian ini kita bisa lihat. Misalnya dalam pelayanan di gereja ada yang main musik, ada yang bersih-bersih, ada yang mungkin sebagai seorang koki yang memasak, mempersiapkan perjamuan seperti itu. Nah, secara literal ya, melayani itu diartikan sebagai kegiatan membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan oleh seseorang. Nah, ini bukan pekerjaan yang gampang, teman-teman. Karena melayani juga berarti memberi diri kita menjadi terlihat lebih rendah dari yang dilayani. Akan tetapi dalam melakukan ini ya, Yesus juga sudah memberi teladan bahwa kehadiran Yesus yang melayani di antara murid-murid. Dan pada waktu itu juga banyak orang pada zamannya melihat bagaimana Yesus melayani murid-murid. Ya, melayani dalam konsep kekristenan itu bukanlah pekerjaan yang rendah, melainkan sebuah karya yang baik dan mulia di hadapan Allah. Nah, mengapa kita harus melayani dalam keadaan susah dan senang? Ya, melakukan perbuatan melayani dengan cara kita mungkin berkata-kata, perbuatan baik itu memang tidak mudah. Itu yang dirasakan oleh Timotius. Kadang juga kita diancam ya ketika kita memberi nasihat kepada orang lain ya. Lalu juga kadang-kadang kenapa tadi Bu Henti mengatakan melayani itu tidak mudah? Ya, sama seperti pembelajaran yang kita pelajari minggu lalu bagian pengantar, si gadis pelayan toko, masih ingat mungkin? Ya, di mana dia adalah seorang pelayan yang melayani seorang perempuan gelandangan. Nah, ada tantangan yang dia hadapi. Ya, ketika ada seorang pria bertanya mengapa dia melayani gelandangan itu, padahal gelandangan itu tidak akan mungkin bisa membeli. Nah, pertanyaannya sekarang, pernahkah kamu melayani dengan menolong orang atau temanmu yang kesulitan belajar selama ini? Coba diingat-ingat lagi. Mungkin ketika teman-teman mencoba menolong teman yang lain, ada teman yang lain yang mencemooh, tetapi kamu tetap mau menemaninya belajar. Ya, karena apa? Kamu punya keinginan yang baik, tujuan yang baik supaya temanmu ini tidak tertinggal selama beberapa waktu. Atau dia tidak ketinggalan pelajaran yang sudah teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang baik teman-teman dalam hal melayani. Nah, Paulus tadi mengingatkan si Timotius untuk selalu dalam melakukan pelayanan itu harus bisa menguasai diri. Nah, harus bisa menguasai diri. Dalam hal ini Paulus meminta Timotius agar sebagai seorang pemimpin itu harus dapat menguasai dirinya dari emosi yang buruk. Ya. Tetapi seharusnya dia harus memiliki emosi yang positif dan memiliki kemampuan untuk bersabar. Tugas melayani, mengajar, menasehati ataupun melakukan perbuatan yang benar harus dibarengi juga dengan sikap yang sabar, ya, sikap sabar dan juga menguasai diri tadi teman-teman. Nah, kembali lagi menguasai diri. Ya, menguasai diri artinya kita memiliki kemampuan mengendalikan diri kita. Kita membutuhkan kemampuan bukan saja untuk melakukan sesuatu, tetapi juga untuk tidak melakukan sesuatu. Kita membutuhkan kemampuan untuk melakukan apa yang baik dan benar. Sebaliknya juga kita juga membutuhkan kemampuan untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk dan jahat. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman dalam bagian ini ya kita diajarkan untuk mari kita melayani. Ya,
mari kita melayani. Apa yang bisa kita lakukan dalam pelayanan, mari kita lakukan. Dan ingat bahwa dalam melayani ya harus ada hal yang harus kita pegang, bahwa ketika kita melayani kita harus bisa menguasai diri kita dan juga harus sabar menderita. Dalam kekristenan, sabar menderita sama halnya dengan kita memikul salib. Dengan memikul salib kita harus rela menderita karena melakukan kebenaran, ya, kebenaran yang sudah Tuhan ajarkan. Demikian paparan materi hari ini teman-teman. Bu Henti berharap teman-teman bisa menyimak dengan baik. Lalu bisa mengerjakan tugas sesuai yang sudah Bu Henti arahkan di Google Classroom. Demikian untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk berdoa sebelum menutup kelas. Tuhan Yesus memberkati. Dah.